Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Awali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk perkembangan api mengarah ke sebagai pembukaan untuk pemberangkatan, ini kita akan ada servis penembakan gas air mata dahulu. Jadi untuk sebagai simbolik pemberangkatan ya. Baik untuk Bapak Ibu, nanti untuk posisinya hitungan ketiga saya baru kita tembak. Targetnya adalah Mandalika dan Laksamana dulu. Hitungan ketiga saya. 1. Kebakaran hebat melanda TPA atau tempat pengelolaan akhir sampah Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jumat siang. Hingga kini petugas masih melakukan pemadaman dengan mengerahkan 6 unit armada. Kebakaran hebat melanda TPA atau tempat pengelolaan akhir sampah Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada Jumat siang. Berdasarkan informasi di lapangan, tumpukan sampah itu terbakar sekira pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Api pertama kali muncul pada bagian selatan dan kemudian merembet hingga bagian barat. Petugas bertindak cepat dengan menurunkan 6 armada pemadam, terdiri dari 2 mobil damkar dan 4 mobil suplai dari 2 regu berjumlah 34 personil diterjunkan untuk memadamkan api. Besarnya tekanan angin dan kepulan asap menjadi kendala petugas dalam menjinakkan api. Hingga saat ini api masih tampak membara di beberapa titik tumpukan sampah. Belum dapat diketahui pasti titik lokasi sumber dan penyebab kebakaran di TPA Telekung. Petugas masih berusaha untuk memadamkan kebakaran dengan menambah jumlah personil dan menerapkan skema injeksi ke titik api. Kejadian diterima informasi masuk ke Mako itu kurang lebih jam 12.45 habis sholat Jumat. Kemudian segera setelah itu kami luncurkan armada. Pertama, armadanya adalah satu armada, satu mobil suplai. Itu pertama. Kemudian melihat kondisi semakin meluas, akhirnya kami turunkan ambil lagi satu mobil suplai untuk mensuplai kendaraan yang kapasitas 5.500. Tetapi karena kapasitas outputnya lebih besar dibandingkan inputnya, akhirnya dibantu oleh mobilnya LH, 2 tangki lagi, akhirnya 4 tangki. Kemudian untuk memperluas
ya, untuk memperluas jangkauan coverage area pemadaman, akhirnya kita turunkan lagi satu mobil pemadam. Ya, kemudian personil yang kita turunkan ini ada 2 regu, kurang lebih sekitar 31 sampai 36 personil yang muncul. Jadi di situ ada 2 regu, kemudian ditambah dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap kondisi jika ada emergensi. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai Sabtu dini hari meninjau peristiwa kebakaran di TPA Telekung Junrejo, Kota Batu. Peninjauan ini terus dilakukan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi di lapangan. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai Sabtu dini hari meninjau peristiwa kebakaran di TPA Telekung Junrejo, Kota Batu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi di lapangan. Dari hasil tinjauan tersebut, Aris mendapati adanya kendala saat pemadaman, yakni kesulitan petugas dalam mencapai titik api yang membara di dalam tumpukan, hingga minimnya petugas medis serta tidak adanya dapur umum untuk membantu para petugas pemadam. Selain itu, Aris juga melihat dampak yang ditimbulkan dari kebakaran, yaitu polusi udara, di mana kepulan asap kebakaran mulai mengepung permukiman warga yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit ispa bagi masyarakat. Saat ditemui di lokasi, Aris mengatakan bahwa pihaknya akan menerjunkan seluruh instansi untuk mengatasi kondisi ini. Tidak hanya pemadam kebakaran, dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, BPBD, hingga Dinas Kesehatan untuk memberikan penanganan secara langsung. Bahkan apabila diperlukan, pihaknya akan membuat posko kesehatan di setiap wilayah yang terkena dampak kebakaran. Alhamdulillah sampai dengan malam ini hampir pukul jam 12 hampir semua sudah mulai tertangani dengan baik dan kami standby sampai dengan 24 jam karena memang tidak boleh berhenti. Suplai air dari kota terus mengalir karena memang hanya satu yang bisa standby karena kalau naik ke atas agak kesulitan karena medannya yang agak berat. Tapi suplai air terus mengalir. Saya yakin teman-teman damkar yang terus bekerja 24 jam sampai dengan malam ini terus bergantian estafet mereka untuk memadamkan titik-titik api tersebut. Pak, upaya kan ini dari polusi udara juga berdampak. Apakah ada upaya untuk penempatan pos-pos kesehatan di sekitar masyarakat? Tadi sudah koordinasikan semua sektor yang terkait dengan hal ini, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, semua akan turun besok pagi akan mengecek kalau ada yang keluhan, ada segala macam yang kira-kira menurut warga sekitar ada yang membutuhkan, kita segera tindak lanjuti. Tapi yang jelas malam ini kita membutuhkan support dapur darurat untuk teman-teman damkar agar bisa tetap fit, terutama suplai oksigen supaya teman-teman yang bekerja 24 jam nanti terus mendapatkan suplai oksigen yang baik karena harus bergantian dalam melaksanakan tugas. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Kebakaran sampah di TPA Telekung Junrejo, Kota Batu terus meluas hingga Sabtu dini hari. Api telah membakar sampah seluas 1.000 meter persegi, bahkan petugas hampir kewalahan memadamkan api. Beginilah kondisi TPA Telekung pada Sabtu dini hari. Nampak kobaran api terus membakar tumpukan sampah hingga meluas ke bagian barat. Petugas terus berupaya melakukan pemadaman tanpa henti agar api tidak merembet ke permukiman warga. Bahkan sejumlah petugas sempat kewalahan hingga mengalami sesak nafas dan iritasi pada mata. Santoso Wardoyo, Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Sarpras DPKP Kota Batu, mengatakan kebakaran yang terus meluas disebabkan karena belum padamnya titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. Hingga Sabtu dini hari, total luasan sampah yang terbakar mencapai 1.000 meter persegi. Santoso juga membeberkan bahwa terdapat 2 dugaan sementara penyebab kebakaran ini, yakni kelalaian dan alami atau secara spontan akibat gas metan yang dipicu oleh cuaca panas sehingga membuat percikan api dari dalam. Pada saat ini memang masih ada beberapa titik hotspot. Hotspot itu maksudnya bara di dalam tumpukan sampah. Ini yang lumayan banyak dan itu manakala dapat
stok oksigen dari udara bebas, dia akan berubah jadi nyala api. Jadi dari tadi siang yang kita lakukan adalah berusaha untuk melokalisir perambatan api, baik hotspot maupun surface fire pelaku permukaan, sehingga tidak sampai meluas. Nah, untuk luasan kira-kira yang terbakar itu sekitar 1.000 meter persegi. Jadi 1.000 meter persegi memang cukup banyak, dan alhamdulillah sampai malam ini sudah bisa kita lokalisir. Tapi mengingat hotspotnya banyak, jadi memang untuk kemungkinan belum bisa dalam waktu beberapa jam ke depan ini masih harus kita tangani sampai benar-benar nanti hotspot itu benar-benar aman sehingga tidak sampai terjadi penyalaan ulang. Diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat melanda TPA Telekung, Kota Batu pada Jumat pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, sehingga sebanyak 6 armada dan 36 personil diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut. Petugas hingga saat ini masih terus berupaya melakukan pemadaman. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Abu Bakar, Wali Kota Kediri. Izinkan di hari jadi Kota Batu ke-22 ini untuk berpantun. Pak Aris beli sepatu, belinya di toko Pandawa. Selamat ulang tahun Kota Batu ke-22. Naik katana lewat Ngaglik. Semoga tetap mempesona, menjadi destinasi wisata terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Magister Kesehatan, penjabat Bupati Pasuruan, mengucapkan Dirgahayu Kota Batu ke-22 yang diperingati pada tanggal 17 Oktober 2023. Semoga lebih menambah spirit tersendiri bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kota Batu untuk selalu berinovasi yang berdampak. Kota Batu sejatinya harus semakin tumbuh dan berkembang dalam memaksimalkan pembangunan di segala aspek, mewujudkan masa depan gemilang. Selaras dengan tema peringatan Hari Jadi Kota Batu tahun ini, yaitu Pesona Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Universitas Muhammadiyah Malang melaunching tim mekatronik untuk mengikuti kompetisi kontes kapal cepat tak berawak nasional 2023 dan kontes mobil hemat energi di Universitas Indonesia Kamis 19 Oktober 2023. UMM pun optimis jika tim mekatronik perwakilan Kampus Putih ini bisa keluar menjadi juara. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Universitas Muhammadiyah Malang UMM melaunching tim mekatronik untuk mengikuti kompetisi kontes kapal cepat tak berawak atau KKCTB Nasional 2023 dan kontes mobil hemat energi di Universitas Indonesia. UMM pun optimis jika tim mekatronik perwakilan Kampus Putih ini bisa keluar menjadi juara. Nur Supegi, Wakil Rektor 3 UMM memberi semangat tim agar meraih prestasi di ajang yang diadakan Kemendikbudristek ini. Di ajang KMHE ini, UMM siapkan mobil jenis urban dengan bahan bakar yang berbeda, yaitu gas olin dan etanol. Tim terus berlatih agar mencapai performa terbaik. Menurut manajer dari tim Proto Etanol, Naufal Wicaksono, untuk persiapan di KMHE untuk Proto Etanol sudah melakukan riset pada pertengahan tahun lalu. Untuk venue lomba sendiri di Jakarta, di Ancol pada 28 Oktober sampai 3 November 2023. Di kelas Proto Etanol sendiri ada dari ITB, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan lainnya. Targetnya adalah mencapai efisiensi, di mana di Proto Etanol tim mematok di target 700 km per liter. Sementara itu, Febrianto Ramadhani, manajer tim IRC untuk kompetisi kapal cepat tak berawak nasional menjelaskan, sudah 90% kalau tim saat ini fokus latihan diperbanyak untuk persiapan di kompetisi, di mana rekor sebelumnya tahun lalu di kontes ini meraih juara 2 untuk tim engine. Untuk kapal cepat tak berawak ditargetkan bisa menempuh jarak 600 km per liter. KMHE sendiri adalah kontes hemat-hematan energi. KMHE sendiri adalah kontes untuk hemat energi atau dalam pemakaian bahan bakar. Manajer kapal Sengkaling Evo 5, Abin Vitavius, menjelaskan jika kapal ini berbahan bakar minyak gas seperti Pertalite, Pertamax, dan lainnya. Untuk kapal Sengkaling Evo 5, tim mekatronik menggunakan upgrade pada hull menggunakan fiber berjenis karbon, di mana fiber ini masih dipakai di UMM di tahun ini daripada di kampus lain, karena di kampus lain menggunakan jenis fiberglass atau MAP. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Bertempat di Aula PGRI Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, 12 pengurus Forum Komunikasi Transisi PAUD SD Kecamatan Dau dikukuhkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dr. Suwaji, SIP MSI. Liputannya untuk Anda. Tepatnya pada Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 di Aula PGRI Kecamatan Dau diadakan acara pengukuhan Forum Komunikasi Transisi PAUD SD Kecamatan Dau. Pada acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Camat Dau, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dau, dan yang tergabung dalam Lembaga Pendidikan PAUD dan SD di Kecamatan Dau. Dalam acara pengukuhan ini terdapat 12 pengurus Forum Komunikasi Transisi PAUD SD Kecamatan Dau yang dikukuhkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dr. Suwaji, SIP MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 19 Oktober 2023 di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dalam acara ini juga, Dr. Suwaji SIP MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga memberikan sambutan dan pembinaan dengan menjelaskan terkait pentingnya kinerja yang bagus dan yang tidak bagus, dan yang terpenting pengembangan kompetensi pada guru untuk kepentingan meningkatkan kualitas pendidikan, utamanya dengan mengikuti program guru penggerak. Tujuan dari forum komunikasi adalah menjembatani antara guru PAUD dengan guru SD, di mana dalam forum komunikasi tersebut diharapkan agar semua informasi dan agar terbangun koordinasi antara PAUD SD secara terstruktur dan berkelanjutan. Forkom PAUD SD di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Dari Kabupaten Malang, Tim Liputan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivina Fahmawati, Bupati Mojokerto mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Batu ke-23 pada 17 Oktober tahun 2023. Semarak pembangunan dan peringatan ciptakan pesona Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sajikan beragam fakta, informasi dari seluruh dunia, berasal dari negara Jerman di mana dalam memperluas wawasan Anda dan tetap menjadi orang terpilih nomor 2 juga sering digunakan dalam upaya News Fakta dan Unik setiap Rabu dan Kamis pukul 11.30 hanya di ATV. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Hari Jadi Kota Batu ke-22 tahun Festival Rafting KWB 2023 digelar untuk pertama kalinya di Indonesia pada Sabtu 21 Oktober 2023. Acara diadakan di kawasan Bumi Aji dengan mengangkat konsep Sustainable Sport Tourism. Ini diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu yang berkolaborasi dengan Kaliwatu Rafting. Festival ini mampu menarik 35 grup peserta rafting yang mengenakan kostum unik. Dan berikut liputan selengkapnya dalam segmen News Fokus untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka Hari Jadi Kota Batu yang ke-22 untuk mewujudkan pesona Kota Batu untuk Indonesia, hari ini saya melaporkan dari kawasan Applesan Bumi Aji Kota Batu pada Sabtu 21 Oktober 2023 dalam acara yang luar biasa yaitu Festival Rafting KWB 2023 yang berkolaborasi dengan Kaliwatu Group. Dan hari ini yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa bahwa di belakang saya kurang lebih ada 100 masyarakat Kota Batu yang hari ini hadir untuk sama-sama bergabung dalam Festival Rafting KWB. Dan juga saat ini kepala dari Kaliwatu Group yaitu Mr. Us tengah memberikan sambutannya. Lalu seperti apa serunya acara hari ini pemirsa? Akan kita saksikan bersama saat ini Anda menyaksikan News Fokus bersama saya Alvira.
Pemirsa, tak ada hentinya ide dan gagasan kreatif dari para pelaku wisata untuk menunjukkan pesona wisata Kota Apel ini. Di hari jadi Kota Batu ke-22 tahun, Dinas Pariwisata Kota Batu yang berkolaborasi dengan Kaliwatu Group mengadakan Festival Rafting KWB 2023 untuk pertama kalinya. Berkonsep wana wisata di mana para peserta pecinta rafting dari seluruh desa di Kota Batu antusias mengikuti festival dengan mengenakan kostum yang heboh dan menarik. Pembukaan acara Festival Rafting 2023 ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Kaliwatu Group, Kejaksaan Negeri Kota Batu, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Selekta, Kepala Desa Bumiaji, PHRI, Cybers Pungli, dan pegiat wisata sekota Batu. Merayakan hari jadi dengan penuh kegembiraan dan kreativitas, para peserta yang datang dari berbagai kalangan dan komunitas ini tengah bersiap dengan mengenakan helm dan jaket safety. Acara dibuka dengan penembakan paintball oleh Kepala Dinas Pariwisata beserta tamu undangan VIP lainnya. Arif Asidik, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menyampaikan kepada tim News Focus bahwa acara ini digelar untuk memperkuat wisata olahraga yang sustainable. Selain rafting, juga ada giat menanam pohon dan membersihkan bantaran sungai. Sebagaimana tema kita dalam hari jadi Kota Batu yang ke-22, yaitu pesona Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Konsep besarnya adalah bagaimana kita semua, pemerintah, pelaku usaha, termasuk pelaku usaha pariwisata dan masyarakat, ini mengeksplor potensi yang kita miliki, yaitu di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian, termasuk kebudayaan ini kita eksplor. Dan pada hari ini spesial, salah satu destinasi, salah satu daya tarik unggulan Kota Wisata Batu, yaitu olahraga rafting dan juga outbound dengan berbagai daya tarik yang dimiliki, ini dieksplor pada hari ini. Yang mana teman-teman, komunitas yang tentunya dimotivasi, difasilitasi oleh Kaliwatu Rafting, itu mengadakan festival rafting Kota Wisata Batu tahun 2023. Ini sangat luar biasa, kita tadi saksikan begitu meriah gitu ya. Dihadiri juga oleh pejabat, teman-teman desa wisata, dan juga para peserta olahraga tourism rafting yang akan mengikuti berbagai kompetisi yang diadakan di Festival Rafting tahun 2023 ini. Kita ingin lebih hebat terus Kota Batu, dan tahun depan dari pemerintah karena melihat antusiasme yang sangat luar biasa, kita akan support kembali, kita akan dukung untuk menjadi lebih besar dan lebih hebat lagi. Oh ya, kita akan tanam pohon di hulu, ulangi di Ya, bantaran sungai. Bantaran sungai ya. Kita akan tanam pohon. Jadi festival ini di samping kemeriahan, bagaimana explore, tapi juga kita ingin menggerakkan lingkungan, ya, meningkatkan kemampuan lingkungan kita dengan menanam pohon agar kita lebih asri dan lebih lestari lagi. Mr. Ro, selaku leader Kaliwatu Rafting, juga menyampaikan bahwa acara ini untuk menyemarakan Hari Jadi Kota Batu sehingga dibuat lebih menggembirakan, serta diyakini menjadi pelopor festival rafting berbasis wisata di Indonesia. Jujur kami merasakan sebuah kebahagiaan dan bersyukur dengan adanya event ini, karena bagaimanapun juga salah satu potensi wisata Kota Batu adalah yang berbasis alam adalah rafting. Kemudian ini adalah kolaborasi yang luar biasa juga, kami sebagai penggiat wisata juga bersama masyarakat bisa bersinergi positif dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pariwisata, dan insya Allah ini akan ke depan akan kita bangun lebih baik lagi, Pak. Ya. Dan yang paling penting ini adalah the first, ini pertama kali bahkan boleh saya katakan di Indonesia festival yang tidak hanya sekedar mengarungi sungai, karena konsepnya wisata di sini ada sampai kreativitas ya, kita pakai kostum, teman-teman lihat sendiri tadi pakai kostum, insya Allah itu the first di Indonesia ya. Kalau biasanya kan lomba dan sebagainya, ini kalau bungkusnya adalah wisata, kita tidak hanya sekedar di spotnya, tapi juga kreativitas dan sesuatu yang luar biasa untuk Kota Wisata Batu.
Satu dari 35 grup peserta rafting adalah Sueb dari Torongrejo Kota Batu menjadi peserta festival rafting yang sudah bersiap memakai kostum menarik. Meskipun dengan persiapan yang mendadak, dirinya mengaku mengajak istri dan anak optimis kompak untuk bisa memenangkan festival ini. Persiapan kami sebenarnya ini mendadak karena adanya rafting di Kota Batu udah lama, tapi di desa kan belum terkenal. Jadi kita adanya event seperti ini sangat bangga sekali. Kami hanya sama istri saya dan anak saya, ini kita bertiga, kita ngikuti atas nama Banyu Rancang Rafting yang ada di Desa Torongrejo. Jadi kami satu keluarga ini berusaha tampil maksimal dan memeriahkan acara ini agar sukses, dan terutama bagi Kota Batu, selamat ulang tahun Kota Batu, semoga semakin jaya, Dinas Pariwisata lebih baik, dan salam pesona wisata Kota Batu. Ya, terima kasih. Optimis menang, yes, ya. Dan pemirsa, demikian Festival Rafting KBB 2023 yang pertama kali diadakan untuk memperingati Kota Batu yang ke-22 tahun ini. Kita doakan sama-sama semoga ini menjadi ikhtiar bersama untuk selalu memajukan pariwisata Kota Batu di kancah nasional dan internasional. Dari Bumiaji Kota Batu, Elvina Rahma dan Fresh melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiat, penjabat Bupati Jombang. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang mengucapkan selamat hari jadi ke-22 Kota Batu tahun 2023. Semoga dengan pesona wisata di Kota Batu dapat menguatkan perekonomiannya, berkembang dengan penuh produktivitas, dan tentu masyarakatnya akan semakin sejahtera. Salam hormat dan bahagia dari kami, masyarakat Kabupaten Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Walau tak mudah menjalankan bisnis restoran di Amerika Serikat, pasangan Linda dan Wawan Tan di Baltimore berhasil mempertahankan restoran Cio Sushi selama lebih dari 20 tahun, bahkan mampu bertahan melewati masa pandemi. Kiatnya mengedepankan kualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik. Berikut liputan selengkapnya dari VOA untuk Anda. Primarily the food, and then also the hospitality of Linda and Wawa. Inilah pasangan Linda dan Wawan Tan, diaspora Indonesia, pemilik Cio Sushi, restoran sushi yang sudah selama 15 tahun terakhir menjadi favorit Wayne Yafi, warga Amerika di Baltimore, Maryland. We found out about Cio Sushi through my brother-in-law 15 years ago, and he specifically told me about the Nate roll. And so I tried the Nate roll 15 years ago, and I've been coming back ever since. And unfortunately, he passed away suddenly a couple of days ago, so we're honoring his life by coming to Cio Sushi tonight. Nate roll, sushi favorit Wayne, diantaranya berisikan daging kepiting dari Indonesia. Tapi sebagai saya owner Indonesian, ya kan saya kan orang Indonesia juga ya, cinta Indonesia. Saya juga sering untuk memperkenalkan ke mereka. Walau mengelola restoran sushi, namun memperkenalkan Indonesia tak pernah dilupakan pasangan yang sudah menjalani bisnis ini selama 23 tahun. Dan Indonesian crab meat. Wah, ini dia. Yeah, we are so proud serving Indonesian crab meat. Mereka memilih restoran sushi karena Wawan punya pengalaman bekerja di restoran Jepang. Dan Linda menyukai sushi yang tidak menimbulkan masalah dengan kesehatan pencernaannya. Nah, dari situ saya kebiasaan, saya sampai jadi tahu kualitas, jadi jenisnya, sampai nasinya, sampai apa gitu. Terus dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Mereka membeli Cio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya, serta mengembangkannya dengan mengutamakan kualitas dan layanan. Setelah kualitas, harus bisa menjaga hubungan baik, how to engage with customer, dengan klien. Nah, kalau kita kan harus tahu ya, jadi kalau klien itu sukanya apa. Jadi kalau mereka datang ke restoran kita, kayak mereka tuh datang ke rumah mereka sendiri. Oh, I feel home. Sehingga tantangan terbesar dalam menjalankan restoran ini adalah mencari karyawan yang tak hanya dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tapi juga melayani pelanggan dengan tulus. I can teach them how to do the best for their job, but I cannot teach them how to care to people. Because that's from your heart. My secret is treat them as your family. Dengan kualitas dan layanan prima, pelanggan pun tak pernah mempermasalahkan harga. Seperti dikatakan Joe Seidel yang sudah 20 tahun datang ke Cio Sushi. Consistency, so that if I come, it's always good, fair pricing. Some sushi places are very expensive. Here I find it to be very fair. And just a good size. Not too big, not too small. Selain restoran Cio Sushi, Linda dan Wawan juga punya bisnis memasok sushi ke sekolah-sekolah swasta dan supermarket di Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Aryatna Budianto, Rio Twasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Beredar di media sosial Facebook sebuah informasi yang mengeklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023. Iya, Luhut Binsar Panjaitan meninggal dunia pada 7 Oktober 2023. Berikut liputannya.
Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Minggu 22 Oktober 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Balik ke